Itu cukup dengan diri sendiri aja. Iya, tidak harus dari awal. Itu kalau tobat dari dosa yang mengandung kekufuran seperti murtad tadi itu. Nah, jadi dia harus mengulang syahadatnya. Wallahu alam bisawab. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, Bu Dona lagi. Nggih. Kalau saya termasuk yang berpendapat tidak apa-apa, walaupun saya termasuk yang tidak melakukannya misalnya gitu. Kenapa? Karena gini, sebenarnya kan perkara hari kelahiran atau ulang tahun, kalau di kita kan namanya milad ya, hari kelahiran itu sebenarnya Al-Quran juga mengucapkan selamat loh atas kelahiran Nabi Isa dan Nabi Yahya itu. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera untukku di hari di mana aku dilahirkan, di mana di hari aku wafat dan dibangkitkan kembali. Itu Allah mengucapkan selamat loh atas kelahiran nabinya itu. Ya, bahwa kemudian ada pendapat yang mengatakan itu dilarang karena katanya sama dengan agama sebelah itu. Ya, hadis tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan termasuk dalam golongan kaum itu. Catat baik-baik. Hadis itu tidak semua ulama mensahihkan. Ada ulama yang mendhaifkan hadis itu. Justru dalam Sahih Bukhari, hadisnya Sahih Bukhari, Nabi itu dulu awalnya menyisir rambut meniru gayanya orang-orang musyrik Mekah. Tapi belakangan Nabi menyisir rambut meniru gayanya orang-orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Hadisnya Bukhari, kata sahabat, kalau saya nggak salah Ibnu Abbas kalau saya nggak salah yang mengatakan, ada dalam Sahih Bukhari. Nah, saya kira itu Bu ya, wallahu alam bisawab. Jadi dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau saya punya prinsip begini, andaikan mau kita paksakan sama dengan sebelah, maka dalam Islam itu ada rumus, beda dikit saja sudah beda hukum. Itu dalam Islam. Dalam Islam beda dikit saja sudah beda hukum. Ingin tahu contohnya? Ini contoh aja misalnya. Mereka tiup lilin, kita nggak usah pakai tiup lilin lah, tiup obor aja. Mereka menyanyikan ini itu, ya kita nggak usah nyanyi, tapi kita tasyakuran aja lah kita. Malah yang keluar doa-doa yang baik aja, doa-doa yang baik aja misalnya. Itu misalnya. Itu dalam hukum dalam Islam beda dikit beda hukum dalam Islam itu. Tapi saya ulang ya, ini fakta lagi nih kan bahwa di antara kaum muslimin ada terjadi perbedaan juga kan. Kalau maksud saya ini tidak masuk dalam ranah prinsip sebenarnya. Cuman yang saya mengelus dada itu ada sebagian orang yang memaksakan ini seolah-olah ini masuk dalam prinsip. Padahal ini bukan masalah yang prinsip sebenarnya. Makanya saya termasuk yang tidak mau berkeras-keras dalam masalah ini. Cuman saya sering bilang ke jamaah, daripada sibuk mengingat hari kelahiran, mending sibuk mengingat hari kematian. Kenapa? Karena itu yang harus kita persiapkan sebenarnya. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Nggih. Mau 10 lagi juga enggak apa-apa Bu Dona. Bagus. Kalau terbukti suami sudah murtad, berarti pernikahannya batal. Putus pernikahannya, batal. Maka kalau mengajukan ke pengadilan namanya bukan khulu, bukan cerai gugat. Namanya pengajuan pembatalan pernikahan, fasakh. Kalau di pengadilan itu. Maka bukan khulu, kalau khulu cerai gugat berarti suami masih muslim. Kalau suami itu murtad, pengajuan ke pengadilan fasakh, pembatalan pernikahan. Fasakh namanya. Difasakh, pembatalan pernikahan oleh hakim. Tapi secara hukum agama itu sudah batal pernikahannya. Sudah putus. Nah, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan begitu suami murtad, si istri sudah putus sebagai istrinya, dia langsung bisa nikah dengan laki-laki lain tanpa masa iddah. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau suami murtad, naudzubillah min dzalik, istri langsung putus dari suami itu, dia tidak usah nunggu masa iddah, langsung bisa nikah sama laki-laki lain. Ini pendapat yang pertama, tunggu dulu pendapat pertama.
Pendapat yang kedua mengatakan tetap nunggu masa iddah. Jadi putus pernikahannya, si istri nunggu masa. Kalau dalam masa iddah suami tobat dan kembali masuk Islam, tidak perlu akad nikah baru, kembali sebagai suami istri. Tapi kalau suami masuk Islamnya kembali setelah masa iddah habis, harus akad nikah baru. Iya, harus akad nikah baru. Nah, jadi ada yang pendapat yang kedua nunggu masa iddah. Ada pendapat yang pertama tidak perlu nunggu masa iddah. Monggo pilih yang mana. Itu saking parahnya murtad itu, karena memang putus langsung pernikahan itu. Jadi ya kalau perempuan, maaf ya, kalau selama ini bersama-sama sepatutnya pakai masa iddah untuk membersihkan rahim. Ya langsung rabi kok dadi anak bingung anake sapa iki. Ada sumbangsi sana sama sini kok repot ya. Jadi sebaiknya pakai masa iddah dulu. Kecuali pisah lama. Ada kan yang wis gak tahu ngono suwe, sekali ngono gak suwe. Kan ada yang ngono, kan ada yang begitu. Nah, kalau sudah lama gak begitu, terus suaminya kok murtad, jelas insyaallah gak akan ada percampuran, maaf, ya bersih. Oke lah, pakai pendapat yang pertama. Enggak, oke lah, pakai pendapat yang pertama boleh lah itu. Tapi kalau saran saya, kalau masih ada aktivitas begitu, sebaiknya menempuh masa iddah dulu. Untuk betul-betul membersihkan rahim, baru nanti boleh nikah sama laki-laki lain. Tapi itu agama itu begitu, saking kerasnya terkait dengan masalah murtad itu, sampai dikatakan seperti itu. Pokoknya kalau suami sudah murtad, istri sudah putus sebagai istrinya, dan dia langsung tanpa iddah boleh langsung nikah sama laki-laki lain. Itu pendapat yang pertama itu. Ya nggak ada, sudah murtad. Ini maksudnya yang terang-terangan keluar dari Islam. Kan ada ya yang betul-betul murtad keluar dari Islam gitu. Itu yang saya bilang tadi, Bu. Yang itu yang saya bilang tadi. Kalau yang tidak mengamalkan rukun Islam yang lain tadi, kembali pada si yang bersangkutan. Apakah dia misalnya karena mualas atau karena dia tidak tahu atau karena dia tidak mau, itu fasik, dosa besar, dia masih Islam. Tapi kalau dia meremehkan hukum sholat, dia ada sikap ini nggak wajib, apalagi ada sikap menghina, itu fasik namanya. Tapi kalau dia mulai menghina, melecehkan atau ya, mengingkari kewajiban sholat, maka yang bersangkutan itu, mohon maaf ya, sudah murtad atas kesepakatan para ulama. Dari mana kita taunya? Hati kita tidak tahu. Dari perkataannya aja. Dari perkataan dia ngomongnya. Makanya saya pernah tanya orang, Ibu. Bukan orang Kemang, orang Pondok Kelapa. Ustadz, ini ada orang meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu dia sholat. Apakah kita sholatkan jenazahnya? Saya bilang gini, coba tanya dulu ke keluarganya. Mungkin dia sholat di rumah kali itu. Ternyata kata keluarganya nggak pernah sholat juga di rumah katanya. Oke, yang kedua sekarang, yang ketiga sekarang, tanyakan kepada yang ada ini, pernah nggak Anda mendengar dia menghina sholat atau mengingkari kewajiban sholat? Nggak pernah sih Ustadz, ya sudah. Kalau dalam mazhab Syafi'i silakan sholatkan. Tapi kalau ada yang pernah tahu bahwa dia menghina sholat, meremehkan sholat, menganggap nggak penting sholat, maka berarti dia telah menganggap sholat itu nggak wajib kan? Itu murtad dengan kesepakatan yang begitu nggak usah sholatkan jenazahnya, saya bilang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Sampun, hadis itu tadi oleh Imam Al-Qurtubi itu khusus untuk orang yang mati syahid. Ya, jadi untuk orang yang mati syahid bangkit langsung dengan pakaiannya yang dia pakai saat berperang itu. Itu makanya, atau kalau saya mau tambahkan termasuk orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram. Itu nanti bangkit dengan kain ihramnya. Itu namanya pengecualian, Bu, pengecualian. Nah, untuk umumnya nggak berlaku itu. Untuk yang umumnya berlaku apa tadi? Telanjang dan seterusnya. Tapi nggak usah khawatir, ada yang telanjang akhirnya pakai pakaian juga kan? Karena di dunia dia pernah memberikan pakaian tadi itu. Ngaten nggih? Jadi untuk yang hadis yang baca yang kedua tadi itu kata Imam Al-Qurtubi,
itu berkenaan dengan orang yang mati syahid. Kalau mau saya tambahkan, berkenaan juga dengan orang yang haji atau sedang ihram atau umroh sedang ihram. Maka orang yang sedang ihram nanti akan bangkit dengan kain ihramnya nanti. Tidak telanjang dia. Itu kelebihan orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram. Makanya orang yang meninggal dalam keadaan berihram itu dia tidak ditutup kepalanya. Karena orang ihram itu tidak boleh pakai tutup kepala bagi laki-laki. Kalau perempuan tetap seperti biasa. Cuma wajahnya ditampakkan kalau perempuan. Kenapa? Karena wanita dilarang pakai niqab pada saat berihram. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena kan orang laki-laki ihram tidak boleh pakai tutup kepala. Ya karena perintah. Iya. Kan Nabi memerintahkan agar jangan menutup kepala pada saat berihram bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh menggunakan niqab, tidak boleh pakai cadar. Ya tidak apa-apa, bayar dam. Kalau laki-laki pakai masker nggak apa-apa kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Kalau laki-laki boleh, kalau laki-laki. Iya, kalau ibu pakai masker bayar dam. Damnya itu paling berat motong kambing, paling ringan ngasih makan orang miskin. 20 real lah. Ya. Kalau laki-laki pakai masker boleh kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh, kalau perempuan. Khusus gitu. Jadi laki-laki saat ihram pakai masker boleh. Kalau perempuan pakai masker tidak boleh. Boleh pakai masker tapi yang tidak langsung nempel ke mulut. Jadi pakai ada topinya gitu terus gini. Nah, boleh itu. Boleh. Kalau perempuan boleh. Jadi nggak pakai masker langsung nutup, tapi pakai masker yang ada topinya gini terus ada kain menutup gini. Boleh kalau itu, boleh kalau itu. Boleh. Sama dengan payung. Payung itu kan tidak langsung menyentuh kepala, ada terpisah, boleh. Ibu sedang ihram di Mina itu. Oh ya, sedang ambil mikot ya. Ibu pakai masker saat itu ya. Ya bayar. Iya, ya bayar. Oh, bukan pakai masker berarti menutup hidung kan? Ya. Oh, Ustaznya nggak ngasih tahu Ustaznya. Iya. Iya, tidak boleh itu. Ya, tidak apa-apa. Sekarang ini aja. Ntar ibu sedekah deh ke siapa, ke Fukor Masakin untuk pelanggaran dam itu. Ya Allah, saya niat bayar. Kalau yang kemarin saya melanggar apa? Melanggar larangan ihram. Ya Allah, ini saya tebus dengan bersedekah kepada fakir miskin. Satu kali makan ya itu kalau di sana itu 20 real biasanya. Damnya itu paling ringan 20 real. Real berapa sih? Satu real berapa? Satu real. Berapa? 4.000 ya itu kali 20. Kali 20. Ya 80 ribuan, 100 ribu lah. Ibu sedekah 100 ribu ke Fukor Masakin siapa gitu. Niat bayar dam. Ya gimana sudah keluar sudah yang dulu belum dibayar damnya ya bayar sekarang kan itu hutang. Ya niat bayar dam ya Allah yang kemarin saya pakai masker. Tapi insya Allah sih kalau cuma nutup gini aja sih enggak insya Allah enggak melanggar. Tapi kalau ibu nutup yang separuh wajah gini itu sudah termasuk yang melanggar ihram untuk perempuan. Makanya perempuan itu boleh pakai cadar tapi yang tidak langsung nempel ke wajah itu boleh. Tidak apa-apa kacamata tidak apa-apa. Iya. Tidak kalau kambing kan dam terberatnya kambing, teringannya ngasih makan orang miskin. Ya. Ya dalam hal itu. Cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita.
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.